Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Widya Parimita SEMPA selaku dosen bimbing 1 dan Ibu Meta Bara Brutu SEMM selaku dosen bimbing 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Brina Jarika Prakoso, NIM 17106211042 dari Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh FOMO, Celebrity Endorsement, dan Personal Branding terhadap Impulsive Buying melalui Perceived Value boneka Labubu pada generasi Z di Jakarta. Penelitian saya ini dilatar belakangi dengan adanya suatu tren yang cukup booming pada tahun 2024 lalu, yakni tren mengoleksi boneka Labubu yang diproduksi oleh PopMart. Namun apa sih yang menyebabkan boneka Labubu ini begitu viral pada tahun 2024 lalu? Dan variabel-variabel apa saja yang diduga dapat mempengaruhi tren boneka Labubu ini? Izinkan saya membahasnya satu persatu pada presentasi saya ini. Perkembangan media sosial saat ini memungkinkan informasi tentang produk atau layanan tersebar dengan cepat tanpa adanya batasan geografis, sehingga antara masyarakat negara di dunia dapat dengan mudah menerima informasi terkait hal yang terjadi di negara lainnya. Nah, hal ini menyebabkan perubahan perilaku konsumen, terutama para Gen Z, yang seringkali mengambil keputusan pembelian suatu produk berdasarkan pengaruh tren atau popularitas. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, salah satu tren yang cukup booming pada tahun 2024 lalu adalah tren mengoleksi boneka Labubu. Boneka ini cukup menarik perhatian konsumen, terutama di kalangan Gen Z. Nah, di sini ada beberapa faktor pendukung yang membuat boneka Labubu ini cukup menarik perhatian Gen Z. Yang pertama, dengan adanya konsep blind box toys, yang mana pembeli tidak mengetahui jenis atau desain spesifik dari boneka yang akan mereka dapatkan hingga kemasan dibuka. Nah, konsep ini menciptakan sensasi kejutan dan eksklusivitas yang sangat menarik terutama bagi konsumen Gen Z. Ditambah melalui postingan akun Instagram Lisa yang sedang memeluk Labubu yang saat itu diunggah pada bulan April 2024 lalu. Kemudian dapat dibandingkan dengan grafik pendapatan PopMart di samping, bahwa terlihat sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, pendapatan PopMart terus meningkat dari 2,5 juta yuan hingga 6,3 juta yuan. Tren tersebut juga terus meningkat hingga Lisa mulai memperkenalkan produk pada tahun 2024 pada para penggemarnya. Sehingga PopMart berhasil meraih pendapatan pada kuartal kedua tahun 2024 sebesar 4 juta yuan, yang mana pendapatan ini tuh naik 62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni kuartal kedua tahun 2023. Nah, data ini diambil dari Interim Report tahun 2024. Dari kenaikan tersebut, terlihat bahwa setelah Lisa mempromosikan produk Labubu, terjadi peningkatan drastis terhadap pendapatan PopMart. Berdasarkan data tersebut, penulis mengidentifikasikan adanya fenomena impulsif buying dari boneka Labubu secara global. Nah, impulsif buying ini adalah pembelian secara besar-besaran yang kadang tanpa pertimbangan rasional. Nah, di sini ada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi variabel Y atau dependent impulsive buying ini sendiri. Ada 3 variabel independen, yakni ada FOMO, celebrity endorsement, dan personal branding. Ditambah 1 variabel mediasi, yakni perceived value. Nah, seluruh variabel ini diperkuat oleh penelitian para ahli. Seperti yang pertama, ada variabel FOMO yang diperkuat oleh penelitian Hamizar et al. Tahun 2024 dan Ganiah dan Rufaida tahun 2024 yang menyatakan bahwa FOMO menjadi faktor yang signifikan pada terjadinya fenomena impulsif buying. Lalu faktor X yang kedua itu ada celebrity endorsement yang diperkuat oleh penelitian Zhao et al. Tahun 2024 dan Yue et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa celebrity endorsement berpengaruh signifikan terhadap impulsif buying pada konsumen. Lalu faktor X yang ketiga ada personal branding yang diperkuat oleh penelitian Savitri et al. Tahun 2024 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari personal branding terhadap perilaku impulsif buying pada konsumen TikTok yang diteliti. Dan untuk variabel mediasinya ada perceived value yang diperkuat oleh penelitian Kesturi dan Rubianti tahun 2020 yang menyatakan bahwa perceived value dapat memediasi faktor-faktor yang terjadi dalam membentuk keinginan dan keputusan berbelanja. Nah, di sini ada 10 rumusan masalah
Yang pertama, apakah FOMO berpengaruh terhadap impulsif buying pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Lalu yang kedua, apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap impulsif buying pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Yang ketiga, apakah personal branding berpengaruh terhadap impulsif buying pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Lalu yang keempat, apakah perceived value berpengaruh terhadap impulsif buying pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Yang kelima, apakah FOMO berpengaruh terhadap perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Lalu selanjutnya yang keenam, apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Yang ketujuh, apakah personal branding berpengaruh terhadap perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Lalu selanjutnya yang ke-8, apakah FOMO berpengaruh terhadap impulsif buying melalui perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Yang ke-9, apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap impulsif buying melalui perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Dan yang terakhir, apakah personal branding berpengaruh terhadap impulsif buying melalui perceived value pada konsumen Gen Z boneka Labubu di Jakarta? Nah, selanjutnya juga ada tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Ada 10 juga. Terus selanjutnya juga ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori perilaku konsumen, khususnya dalam memahami dinamika impulsif buying pada generasi muda, yang mana di sini dimaksudnya adalah Gen Z. Dengan menghubungkan konsep FOMO, celebrity endorsement, personal branding, dan juga perceived value. Nah, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam konteks yang sedang tren. Nah, selanjutnya manfaat praktisnya yang pertama bagi perusahaan dan juga pemasar untuk memberikan wawasan yang dapat digunakan oleh perusahaan, khususnya mereka yang memproduksi boneka Labubu untuk bisa merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Lalu untuk konsumen sendiri, memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian impulsif sehingga konsumen dapat lebih bijak dalam memilih produk dan memahami bagaimana faktor-faktor eksternal yang mungkin saja dapat berpengaruh. Lalu selanjutnya ada teori dan variabel yang saya gunakan pada penelitian ini juga didefinisikan sedikitnya oleh 9 ahli, yang mana di sini saya mengambil satu definisi ahli untuk setiap teori maupun variabel yang ada pada presentasi ini. Nah, yang pertama ada teori manajemen pemasaran oleh Kotler et al. Tahun 2020. Manajemen pemasaran dapat diartikan sebagai upaya oleh entitas bisnis untuk mengelola dan meningkatkan ruang pemasaran sehingga kelangsungan bisnis dapat dipertahankan. Nah, manajemen pemasaran ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada teori perilaku konsumen oleh SET 2021. Perilaku konsumen adalah pemahaman tentang unit pembelian atau buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pertukaran barang jasa, pengalaman, serta ide-ide. Lalu untuk teori variabel X1 yang pertama itu ada FOMO. Menurut Tanhan et al. Tahun 2022, FOMO merupakan perasaan cemas atau takut yang dialami seseorang karena khawatir akan kehilangan kesempatan atau pengalaman yang sedang terjadi. Nah, terutama yang terlihat lebih menarik atau menyenangkan dari yang sedang mereka alami. Nah, FOMO ini seringkali dipicu oleh media sosial di mana seseorang merasa tertinggal atau tidak terlibat pada suatu tren yang sedang terjadi. Lalu untuk variabel X2 ada celebrity endorsement. Menurut Hadley et al. Tahun 2021, celebrity endorsement adalah pemanfaatan tokoh baik aktor, penghibur, atau atlet yang dikenal masyarakat karena prestasinya di dalam bidang-bidang yang berbeda dan dari golongan produk yang didukung. Nah, selebriti ini memiliki kekuatan untuk menghentikan arus tren atau stopping power. Mereka dapat menarik perhatian atas pesan iklan di tengah banyaknya iklan lain. Selebriti juga dapat digunakan sebagai alat yang cepat untuk mewakili segmen pasar yang dibidik. Endorser juga sering disebut sebagai direct source. Lalu untuk variabel X3-nya ada personal branding. Menurut Gorbatov et al. Tahun 2021, personal branding adalah proses membangun citra atau identitas dari jenis diri yang unik dan konsisten di mata
publik. Lalu personal branding ini memiliki tujuan untuk mempengaruhi bagaimana orang lain melihat atau mengenali individu tersebut. Lalu untuk variabel mediasinya ada perceived value menurut Yang et al. Tahun 2021. Perceived value adalah persepsi atau penilaian subjektif yang dimiliki oleh konsumen terhadap nilai suatu produk atau layanan. Nah, nilai yang dirasakan ini didasarkan pada persepsi konsumen terhadap manfaat atau keuntungan yang mereka terima dari produk atau layanan tersebut dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang diperlukan untuk memperolehnya. Lalu untuk variabel dependennya ada impulsive buying menurut Atta dan Caesar tahun 2021. Impulsive buying dianggap sebagai perilaku konsumen yang melakukan pembelian tanpa perencanaan sebelumnya, seringkali didorong oleh dorongan emosional atau situasi tertentu yang muncul secara tiba-tiba. Lalu selanjutnya di sini ada analisis penelitian terdahulu yang digunakan. Jadi masing-masing hipotesis, di sini ada 10 hipotesis itu menggunakan 3 penelitian pendukung. Nah, untuk hipotesis yang pertama ini didukung oleh 3 ahli, ada Hamizar et al., Gania dan Rufaida, dan juga Harahap et al. Nah, keterangan hasil penelitiannya adalah FOMO berpengaruh positif terhadap impulsive buying. Lalu hipotesis yang kedua juga didukung oleh 3 penelitian terdahulu, yang hasilnya celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap impulsive buying. Lalu untuk hipotesis yang ketiga juga sama, didukung oleh 3 penelitian terdahulu, hasilnya personal branding berpengaruh positif terhadap impulsive buying. Lalu hipotesis yang keempat, hasil penelitiannya perceived value berpengaruh positif terhadap impulsive buying. Hipotesis yang kelima, hasilnya FOMO berpengaruh positif terhadap perceived value. Lalu selanjutnya, hipotesis ke-6, hasilnya celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap perceived value. Hipotesis ke-7, hasilnya itu brand yang memiliki makna autentik atau branding itu berpengaruh positif terhadap perceived value. Hipotesis yang ke-8, hasilnya FOMO berhubungan erat dengan nilai yang diterima oleh konsumen. Lalu hipotesis yang ke-9, perceived value mampu memediasi celebrity endorser secara positif. Lalu hipotesis yang terakhir atau hipotesis yang ke-10, perceived value memiliki efek mediasi yang positif. Nah, di sini ada tampilan model penelitian dan juga hipotesis yang digunakan pada penelitian ini. Ada kerangkanya, bisa dilihat. Untuk hipotesis yang pertama itu menghubungkan antara FOMO, X1, dan impulsive buying atau Y. Terus yang hipotesis kedua itu menghubungkan antara celebrity endorsement dan juga impulsive buying. Lalu untuk hipotesis yang ketiga itu menghubungkan antara personal branding dan juga impulsive buying. Lalu untuk hipotesis yang keempat menghubungkan antara perceived value dan juga impulsive buying. Lalu untuk hipotesis yang kelima menghubungkan antara FOMO dan perceived value. Hipotesis keenam menghubungkan antara celebrity endorsement dan perceived value. Lalu untuk hipotesis yang ketujuh menghubungkan antara personal branding dan juga perceived value. Lalu hipotesis ke-8 menghubungkan secara tidak langsung FOMO melalui perceived value ke impulsive buying. Lalu celebrity endorsement juga menghubungkan antara celebrity endorsement ke impulsive buying ini melalui perceived value. Lalu hipotesis yang terakhir menghubungkan antara personal branding ke impulsive buying tapi melalui perceived value. Lalu selanjutnya ini adalah bab 3 dari penelitian ini atau metode penelitiannya. Yang pertama ada waktu penelitian. Di sini jadi saya menyebarkan kuesioner mulai dari bulan Maret sampai kemungkinan bulan April tahun 2025. Lalu yang kedua, objek dan subjek penelitian yang digunakan pada penelitian saya ini, objeknya adalah boneka Labubu, baik yang asli, resmi, atau juga yang tidak resmi atau KW. Nah, untuk subjek penelitiannya sendiri adalah generasi Z yang tinggal atau berdomisili di Jakarta. Lalu yang ketiga adalah desain penelitiannya. Di sini saya menggunakan desain penelitiannya, penelitian kuantitatif dengan metode survei. Lalu yang keempat adalah populasinya, yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah seluruh generasi Z di Jakarta yang menjadi konsumen produk boneka Labubu. Lalu untuk yang kelima, teknik samplingnya itu saya menggunakan purposive sampling dengan alasan karena adanya kriteria khusus untuk responden yang akan mengisi kuesionernya. Jadi di sini ada 4
kriteria khususnya. Yang pertama, minimal responden ini memiliki media sosial aktif minimal 3 bulan, lalu juga sudah berdomisili di Jakarta minimal 6 bulan, lalu juga telah melakukan pembelian boneka Labubu minimal lebih dari 1 kali, dan yang terakhir untuk usianya sendiri, tentang usia dari 13 sampai 28 tahun. Lalu untuk jumlah sampelnya ini menggunakan referensi dari Hare et al. Tahun 2019, tapi dilebihin sedikit jadi 6 kali dari total jumlah indikator dengan pembulatan menjadi 320 responden. Nah, untuk yang nomor 7, teknik pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner dengan Google Form, yang mana menggunakan skala Likert 6 karena untuk menghindari keraguan-raguan dari responden ketika mengisi kuesionernya. Lalu untuk metode analisis datanya ini saya menggunakan analisis multivariat dengan Structural Equation Modeling atau PLSM SMAP PLS version ketiga. Baik, selanjutnya ada analisis SAM-PLS-nya. Jadi sebelum melakukan analisis atau uji outer model sama uji inner modelnya, saya sudah melakukan uji validitas dan juga uji reliabilitas terhadap 50 responden awal dari kuesioner saya. Nah, selanjutnya untuk pengolahan datanya, jadi di sini saya menggunakan model SAM-PLS yang mana ada uji outer model atau measurement model dan juga uji inner model atau structural model. Baik, sekian dari presentasi proposal saya hari ini. Terima kasih kepada para dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang sudah mendengarkan presentasi saya ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.